Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Dr. Vivian Andrian Susilo dan juga Pendeta Dr. Paul Gunadi. Mereka adalah para pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang persiapan pernikahan, dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Ibu Vivian, kami mengenal Ibu sebagai seorang pakar di dalam bidang konseling, khususnya konseling pranikah juga, Bu Vivian. Karenanya dalam kesempatan berharga ini, kami ingin tahu lebih banyak bagaimana sih sebenarnya persiapan pernikahan yang dibutuhkan oleh pasangan-pasangan muda kita, calon-calon pasangan suami istri itu sebenarnya bagaimana, Bu? Persiapan pernikahan bagi mereka ialah persiapan bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri. Karena selama ini mereka adalah dua pribadi yang dari latar belakang yang berlainan, sekarang akan hidup bersama-sama. Jadi kita mempersiapkan bagaimana mereka nanti bisa secara harmonis hidup bersama-sama. Tapi pola itu, Bu, sebenarnya dulu-dulu kan tidak pernah dirasakan sebagai suatu kebutuhan, ya, Bu, ya? Mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu itu tidak dirasakan sebagai kebutuhan. Tetapi sekarang ini kita juga mulai melihat ada kebutuhan itu. Kalau ditanyakan kepada pasangan-pasangan, ya mereka katakan itu perlu dan baik sekali gitu. Kenapa terjadi perubahan seperti itu? Kalau dilihat dahulu orang itu namanya lebih menerima apa yang terjadi dalam keluarga, mereka terima apa adanya. Sekarang orang lebih kritis. Jadi kalau ada terjadi sesuatu mereka cenderung lebih berani berkonfrontasi dengan pasangannya sehingga lebih cepat terjadi perselisihan dan akhirnya terjadi banyak perceraian. Oleh sebab itu kalau saya melihat keluarga yang mengapa saya ingin berkecimpung dalam pranikah, kan saya melihat banyak pasangan yang menikah beberapa tahun langsung nanti bercerai. Itulah makanya saya itu keluarga Kristen ya, Ibu? Ya, keluarga Kristen. Bagaimana Bu, gitu itu sebaiknya diselenggarakan ataukah itu secara kelompok atau perpasangan? Dua-dua. Jadi kalau secara kelompok itu kalau kita hanya mau memberikan informasi yang umum tentang apa dalam pernikahan itu harus mereka persiapkan secara umum aja, pengetahuan umum itu kelompok. Tetapi juga ada secara pribadi. Sepasangan demi sepasang. Dan juga kalau memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, pribadi lepas pribadi, satu orang nanti bersama-sama lagi. Berdasarkan pengalaman Ibu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh calon mempelai ya, itu untuk melakukan ini semacam bimbingan pranikah itu? Kalau bimbingan pranikah paling sedikit kalau menurut saya adalah kurang lebih 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan. Nah itu adalah pertama kali adalah secara pribadi, pribadi maksudnya perpasang ya. Lalu 5 kali secara kelompok, lalu nanti lagi secara pribadi. Setelah selesai kelompok ini lalu dua kali lagi secara pasangan. Dan itu dilihat kalau memang masalahnya lebih banyak kita akan yang perpasang ini ditambah lagi. Tapi yang sering kali terjadi juga di gereja-gereja yang saya alami adalah orang kalau sudah memastikan tanggal pernikahannya, lalu buru-buru ikut bimbingan pranikah gitu loh. Seolah-olah itu semacam kesaksi sebelum baptisan gitu, atau prasyarat sebelum mereka itu diteguhkan pernikahannya gitu. Nah itu bagaimana kalau ada pandangan seperti itu? Oleh sebab itu di gereja seharusnya diberi pengumuman jauh sebelumnya. Kalau memang siapa yang akan menikah, paling tidak 3 bulan sebelumnya sudah harus memberitahu. Atau 4 bulan lalu setengah tahun sebelumnya. Jadi ada persiapan. Ya. Apakah bimbingan pranikah itu harus dilakukan oleh gereja?
Saya kira kalau memang mau diteguhkan di gereja harus melakukan itu. Tetapi apakah badan-badan lain ya, seperti lembaga bina keluarga Kristen ini bisa melakukan itu gitu, Bu? Bisa kalau ada tenaga yang kompeten, tapi paling enggak pendetanya tahu oh ini gereja ini apa yang diajarkan, jadi mungkin pendeta hanya menambahkan sedikit-sedikit aja. Nah, kalau itu membutuhkan waktu 1 tahun ya, saya rasa memang agak sulit sekarang ini mempelai atau calon mempelai itu menentukan hari hanya itu untuk menikah. Mereka biasanya memang agak dekat gitu, kurang setengah tahun atau apa baru melakukan itu. Nah, ada juga yang bimbingan pranikah yang diberikan itu kepada mereka yang bahkan berpacaran aja belum gitu. Jadi secara umum ya, tapi mau diajarkan berpacaran itu apa dan sebagainya. Nah, itu seberapa perlu itu gereja mengajarkan itu? Misalnya aja pendidikan seks dan sebagainya gitu. Kalau itu saya tidak mengatakan sebagai bimbingan pranikah, itu adalah kita mengajarkan pergaulan. Nah, itu memangnya kita ajarkan mulai dari remaja sebelum mereka berpacaran supaya tahu nanti memilih pacar yang cocok. Itu pergaulan yang kita ajarkan. Tapi bimbingan pranikah ini yang orang yang akan menikah. Nah, Bu Vivian, apakah ada itu keterkaitan masalah-masalah sebelum menikah dan sesudah menikah? Sebelum menikah dan sesudah menikah, biasanya kalau masalah belum diselesaikan sebelum menikah akan terbawa setelah menikah. Nah, tetapi pandangan umum justru khususnya calon mempelai itu masalah yang belum terselesaikan pada waktu mereka berpacaran akan bisa diselesaikan setelah mereka menikah. Itu adalah pandangan yang salah. Jadi bukannya tambah selesai tapi tambah rumit. Ya, misalnya sudah tahu pacarnya ini seorang yang pemarah gitu lagi ya, atau pemabuk bahkan mungkin gitu. Dia katakan, nanti kalau sudah menikah sama saya berubah dia. Apa betul begitu pengalaman ini? Kalau nggak diselesaikan bagaimana bisa berubah? Saya kira tidak. Harus dibereskan sebelumnya. Kalau memang akan berubah harus dibereskan. Jadi itu dilakukan sebelum mereka betul-betul memutuskan untuk menikah. Iya. Nah, apa yang juga perlu ya Bu Vivian bagi pasangan yang masih baru menikah mendapat bimbingan itu juga apakah perlu? Yang baru menikah. Nah, itu evaluasi biasanya. Ya, itu ada. Perlu juga. Jadi setelah menikah biasanya kalau saya membimbing pasangan-pasangan ini, mungkin setahun kemudian saya bertemu mereka secara pribadi lagi. Bagaimana, apa yang terjadi. Jadi evaluasi aja. Menurut pengalaman Pak Paul ini Pak Paul ya, bagaimana Pak Paul menghadapi pasangan-pasangan calon-calon mempelai itu Pak Paul yang sejak awal itu sudah bermasalah gitu Pak Paul. Ya, tapi mereka tetap bertekad mau melangsungkan pernikahan. Kalau masalahnya hanyalah tidak disetujui oleh orang tua dan tidak langsung berkaitan dengan hubungan mereka berdua, mungkin masih bisa tertangani dengan lebih baik Pak Gunawan. Yang saya lebih cemaskan adalah kalau memang mereka mempunyai masalah yang tidak terselesaikan dan terus muncul dalam masa pranikah. Kemudian mereka menikah. Nah, kecenderungannya adalah sama seperti tadi yang disinggung oleh Ibu Vivian, masalah itu akan muncul lagi. Dan biasanya waktu muncul pada masa pernikahan, muncul dalam intensitas yang lebih besar. Bukan berkurang, bahkan makin besar. Karena ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kita menghadapi problem untuk pertama kali, berbeda kalau kita menghadapinya untuk ke-10 kali. Sudah tentu akan timbul rasa bosan. Dan rasa bosan ini bisa akhirnya berubah menjadi rasa muak. Dan lama-lama berubah menjadi rasa masa bodoh. Yang kau memang sudah tidak bisa diubah lagi. Aku sudah membicarakan hal ini ke-10 kalinya. Dan kau tetap mau melakukan yang kau lakukan. Ya sudah, kau mau berbuat apa ya aku tidak peduli lagi. Jadi biasanya kalau muncul di masa pernikahan dan sudah pernah ada di masa sebelum menikah, kecenderungannya memang muncul dalam intensitas yang lebih besar atau lebih serius. Nah, kadang-kala cuma Pak Gunawan juga sudah singgung,
Ada kalanya orang yang berpacaran mempunyai suatu harapan mujizat akan terjadi, yaitu setelah menikah tiba-tiba masalah akan terselesaikan. Kadang-kala saya bertanya seperti ini kepada pasangan yang sedang menjalani konseling pranikah. Mereka tidak cocok dan saya sudah tekankan itu kepada mereka, tapi tetap mereka mau menikah. Saya juga menggunakan satu ilustrasi. Oke, saya sudah katakan, bayangkan kau sekarang sudah menikah. Saya ambil satu kertas dan saya berkata, bayangkan ini adalah surat nikah engkau. Sekarang saya tanya, apa yang berubah dalam hubungan kamu berdua? Dua-dua diam. Sebab memang pernikahan adalah seperti itu sebetulnya. Yaitu suatu hubungan yang sekarang disahkan. Tapi hubungan itu sendiri tetap sama. Tidak ada yang berubah sebetulnya. Kalau sebelumnya tidak cocok, mempunyai masalah dengan kecemburuan misalnya, ya itu akan menjadi masalah yang menyertai mereka. Tapi ada kalanya memang muncul suatu harapan-harapan gaib. Seolah-olah semua akan terselesaikan. Ya tidak. Dengan adanya kertas surat nikah ini, apakah ada yang berubah dalam hubungan kau berdua? Tidak ada. Persis sama. Jadi itu yang saya kira kita ini sebagai orang yang lebih tua atau sebagai konselor nikah perlu tekankan kepada pasangan muda bahwa pernikahan tidak mempunyai atau mengandung solusi yang gaib yang bisa menyelesaikan problem mereka. Ya, tadi saya ngambil contoh itu nggak disetujui orang tua karena banyak masih yang terjadi seperti itu, dan setelah mereka menikah, apalagi setelah punya anak, lalu orang tuanya itu ya luluh hatinya mungkin ya sudah mau jadi apa. Nah karena itu yang saya katakan tadi, ada masalah sebelum pernikahan, kemudian setelah menikah selesai ternyata pernikahan itu gitu. Kalau kasusnya tidak disetujui orang tua, jadi itu bisa terjadi seperti itu, Bu Vivian. Ya, kalau tentang tadi katakan setelah anak lahir lalu disetujui, nah itu karena masalah tidak disetujui. Tapi kalau masalah yang pribadi, masalah interaksi, saya kira nggak akan selesai. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih parah gitu ya, karena tidak cocok gitu. Masalahnya sekarang pada saat pacaran itu tadi ya, yang sebenarnya digunakan untuk saling mengenal. Nah, menurut saran atau pendapat Bu Vivian yang bisa digunakan oleh remaja kita itu atau pemuda kita yang akan menikah, itu bagaimana menggunakan saat-saat pacaran itu, Pak Bu Vivian? Saat pacaran adalah saat terbaik untuk mengenal calon pasangannya ini. Jadi mengenal pribadinya, karakternya, orangnya, latar belakangnya semua. Jadi saat yang terbaik adalah mengenal orang ini, apakah saya bisa hidup dengan dia seumur hidup. Contoh konkretnya dengan cara seperti apa? Lebih banyak berkomunikasi. Ya kalau ngomong-ngomong si pacaran ya memang bisa sampai jauh malam udah ngomong-ngomong. Tetapi masalahnya apa yang mereka omong kita ya tidak tahu gitu loh, Bu. Nah, biasanya omong-omong bukan untuk mengenal pribadi. Bukan untuk mengenal, betul. Ya membicarakan sesuatu di luar hubungan mereka ya. Betul. Tapi sulitnya kalau mereka itu sudah tahu kalau mereka itu tidak cocok, tapi kok mereka itu sering ya ngotot gitu loh. Terus melanjutkan sampai ke pernikahan itu. Apakah ada ya saran-saran apa untuk memberikan bekal untuk mereka gitu ya, bagi yang tidak cocok ini ya. Nah bagi yang nggak cocok itu, oleh sebab itu kalau ada konseling pranikah, apa ketidakcocokannya? Ya, kita bisa lihat sebabnya apa, dan mereka bisa melihat sendiri. Jadi oleh sebab itu mereka diajak untuk membuka pandangannya mereka, membuka matanya. Gitu. Nah memang sekarang yang banyak terjadi di dalam pembinaan pranikah itu adalah sifat pengajaran, sifat menambah ilmu pengetahuan mereka tentang persiapan-persiapan pernikahan. Tetapi latihan seperti latihan mendengarkan, latihan merasakan perasaan orang lain dan sebagainya, itu kan jarang sekali dilakukan gitu. Ya, pengajaran memang perlu juga. Ya. Tapi latihan itu, ya itu kita biasanya kalau dalam kelompok kami juga adakan latihan. Yang terpenting adalah penyesuaiannya. Dua ini.
Jadi itulah. Jadi apa yang selama ini saya selalu tekankan, selama ini menjadi masalah kalian berdua ini apa? Dan biasanya kelihatan ini orang yang dua-dua ini duduk ini, mereka ini kelihatannya duduk ini dengan damai atau duduk ini dengan saling ada masalah, bisa kelihatan. Nah itu biasanya saya tanya, apa ini? Kok ada sesuatu yang nggak beres dari kalian? Jadi itu yang harus dibereskan sebelum menikah. Apakah mungkin Ibu punya suatu contoh konkret Bu ya, dari suatu calon pasangan suami istri yang tadinya itu memang nggak sepaham gitu, atau nggak cocok gitu ya. Lalu melalui ini bimbingan pranikah ini mereka bisa ditolong untuk menemukan masalahnya. Ya ada. Nah, misalnya Bu? Misalnya ada satu pasangan yang saya bimbing. Ini mereka kelihatannya nggak cocok karena yang perempuan ini memangnya dia pendidikannya lebih tinggi dan memang umurnya lebih tua dan dia ini memangnya lebih cepat mengambil keputusan. Yang laki ini memangnya lebih lambat mengambil keputusan. Jadi mereka ini selalu bertengkar. Karena laki dia mengatakan meskipun saya umurnya ini lebih muda, saya harus menjadi kepala keluarga. Tetapi dalam kenyataan tidak bisa. Nah oleh sebab itu mereka bertengkar terus. Nah, dan oleh sebab setelah konseling pranikah beberapa kali, mereka memutuskan menunda membereskan ini. Jadi yang perempuan belajar mengungkapkan pendapatnya yang baik itu bukan dengan mendikte suaminya. Kalau suaminya selalu dia mendikte, lah ini yang membuat suaminya marah. Nah kita belajar cara bagaimana mengungkapkan pendapat dengan tidak mendikte. Nah, akhirnya dia berubah cara berkomunikasinya. Ini juga berubah menjadi bagaimana bisa berubah menjadi kepala keluarga. Akhirnya setelah bisa selesai lalu mereka berubah. Bimbingan yang seperti itu tidak bisa dilakukan dalam bentuk kelas gitu Bu ya. Nah itu yang pribadi. Harus pribadi ya. Jadi saya katakan kelas penting, grup, ada diskusi kelompok, tetapi harus juga ada. Ini untuk pasangan ini saya secara pribadi dan juga secara orang per orang dan juga sepasang ini dan juga secara kelompok. Iya. Sekarang ini banyak sarana untuk orang itu saling mempertemukan, seperti biro jodoh gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu, pandangan Ibu Vivian itu bagaimana Bu? Kalau orang mengatakan ya menemukan jodohnya lewat kesempatan-kesempatan yang ada seperti itu. Jadi itu kan mereka biasanya tidak ada tindak lanjutnya ya, kalau sudah jadi ya sudah dilepas gitu aja. Nah, itu bagaimana? Nah kalau itu adalah sesuatu yang nggak gampang ya, yang memangnya tahu orangnya menurut tulisan, menurut gambaran, tetapi itu menentukan pernikahan saya kira kurang bijaksana. Ya harus ketemu orangnya, mengenal orangnya dulu. Iya. Kalau itu kilat-kilatan dulu ya. Apakah ada ya Bu Vivian faktor-faktor yang memperkuat pernikahan itu mungkin Ibu bisa menjelaskan? Faktor-faktor yang memperkuat pernikahan yaitu kalau saya melihat mereka harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Karena orang yang takut pada Tuhan bagaimanapun juga akan berusaha untuk melaksanakan, memperbaiki diri dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu yang terutama, itu fondasi yang terutama bagi saya. Ya. Dalam pengalaman Bu Vivian ya, apakah ada problem-problem tertentu ya yang Ibu temukan pada masa konseling pranikah yang Ibu dapat gunakan sebagai indikator ya? Apakah pernikahan ini akan berjalan baik atau tidak? Apakah ada itu isu-isu atau masalah-masalah yang sangat krusial yang mereka harus bisa selesaikan dengan baik? Terutama masalah, kalau saya lihat masalah komunikasi. Kalau dalam kelompok biasanya waktu pengajaran, saya biasanya mulai dengan pengajaran. Itu kalau yang bicara itu hanya dari dua orang ini, hanya yang entah yang laki saja, yang perempuan diam saja. Ini saya kira ini sesuatu yang nggak beres ini. Itu sesuatu problem lagi, saya lihat komunikasinya. Atau yang perempuan yang bicara terus yang suaminya itu diam aja. Jadi itu saya melihat sudah bisa, mereka tidak ada kebersamaan. Itu salah satu komunikasi. Ya memang yang laki pendiam misalnya. Jadi bukan apa ya, memang dia kan ada orang yang memang gitu ya. Jadi sejak dari awalnya ya pendiam dia gitu. Nah kan biasanya kalau
kami memang diskusi, tetapi saya selalu tanyakan satu kelompok lalu satu pasang. Pandangan kalian berdua apa? Selalu yang menjawab ini yang perempuan ada atau yang laki saja. Nah, ini sesuatu yang nggak beres ini apa ya? Yang perlu diwaspadai. Itu harus diwaspadai. Dan juga mungkin dalam cara menjawab itu kelihatan ada kemarahan. Nah, satu pasang yang saya sekarang bimbing ini, waktu menjawab ini kok kelihatan kok ada kemarahan. Ini apa ini? Tapi karena waktu itu kelompok saya nggak membicarakan apa-apa. Setelah kelompok selesai saya panggil. Kok saya waktu melihat beberapa minggu ini kok ada kemarahan? Apa ini kemarahan? Jadi ini ternyata ada yang terpendam. Yang lama sekali kemarahan. Kemarahan cemburu pada calon istrinya ini. Iya. Bu Vivian tadi Ibu katakan bisa dalam bentuk kelas. Jadi bersama-sama dalam bentuk kelompok diajarkan. Mungkin kami boleh tahu itu materi-materi apa Bu biasanya yang disampaikan dalam bentuk kelas gitu? Yang saya sampaikan itu materi terutama yaitu tentang pandangan pernikahan dari sudut pandang Kristen. Itu mereka itu sebagai fondasinya. Harus tahu itu. Harus tahu tanggung jawabnya sebagai suami istri dari pandang dari firman Tuhan. Lalu yang saya tekankan juga tentang mereka mengenal diri mereka sendiri. Jadi siapakah saya ini dan saya mau menikah ini adalah menurut pandangan Kristen adalah seumur hidup. Jadi saya mau tidak hubungan dengan orang Islam, mengenal pengenalan pribadi satu dengan lainnya. Lalu juga tentang komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Lalu juga materi yang lain adalah tentang kemarahan. Bagaimanapun juga kita hidup bersama-sama ini tentu ada kemarahan. Lalu bagaimana menangani kemarahan. Hal yang lain adalah tentang komitmen, apa mereka mau komitmen seumur hidup. Nah, yang lain lagi adalah tentang pendidikan seksual, dan juga tentang anak, tentang harapan-harapan dalam pernikahan. Karena biasanya itu tentang waktu pacaran harapannya tinggi-tinggi. Kenyataannya tidak seperti itu ya. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya, di samping itu ada latihan-latihan yang tadi Ibu katakan dilakukan sepasang-sepasang atau sendiri-sendiri. Betul. Ya, kalau gitu membutuhkan waktu yang cukup lama memang Bu ya. Ya, jadi maka saya katakan paling sedikit itu 6-7 kali dan setiap kali itu adalah 2 jam gitu. Ya. Nah, biasanya kalau dalam kelompok pengalaman Ibu, apakah itu enggak jumlahnya makin lama makin menyusut gitu Bu? Jadi misalnya saat pertama itu bisa sampai 10 pasang gitu ya. Iya. Sampai pada pelajaran terakhir tinggal 3 pasang. Apa enggak terjadi seperti itu? Ada yang terjadi itu memangnya kadang-kadang enggak datang. Tapi saya mengatakan kalau kamu enggak datang harus ditambah. Ikuti yang lain ya. Ikuti yang lain. Jadi harus diselesaikan. Iya. Mungkin juga faktor dorongan dari orang tua itu penting ya untuk menganjurkan mereka ikut dan sebagainya itu. Tapi mereka sendiri, kalau saya evaluasi, mereka sendiri mengatakan banyak manfaatnya. Malah mengatakan coba ditambah waktunya gitu. Iya, sebelum mereka memutuskan ya. Jadi mungkin dari bimbingan itu kelihatan bahwa mereka itu ternyata tidak cocok gitu. Sehingga mereka harus memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih lanjut yaitu pernikahan gitu. Selama ini saya belum pernah seperti itu. Yang saya pernah mengalami yaitu yang tidak cocok tetapi bisa ditunda. Oh, ditunda. Sampai ada satu itu ditunda sampai 3 kali. Dan mereka waktu ketiga kali ini apa saya harus tunda sekali lagi. Kalau tunda sekali lagi harus batal. Tetapi ternyata kami bersama-sama membereskan kok bisa selesai gitu. Iya. Entah Pak Pol ada pengalaman yang sampai di. Memang akhirnya ada 3 rekomendasi yang bisa kita berikan. Yang pertama menyetujui silakan menikah seperti yang telah dibicarakan tanggalnya. Yang kedua adalah menunda ya. Kalau kita rasakan memang mereka belum siap. Dan yang ketiga adalah meminta dibatalkan dan itu mungkin sekali. Ada pasangan-pasangan yang jelas-jelas memperlihatkan ketidakcocokan yang sangat parah. Dan kalau diteruskan ya tidak akan bisa cocok. Jadi tidak sehat sama sekali hubungan seperti ini. Nah ada kalanya harus langsung kami katakan kalian berdua sama sekali tidak cocok. Jadi sebaiknya dibatalkan daripada ditunda 10 tahun. Ya lebih baik langsung bilang terus terang ya dibatalkan saja sekarang ini. Tapi itu bisa menyakitkan sekali Pak Bang. Ya, tapi masih lebih baik daripada mereka kalau harus melanjutkan pernikahan mereka tapi bubar di tengah jalan.
Nah, sehubungan dengan persiapan pernikahan ini, mungkin Pak Paul ada ayat firman Tuhan atau apa yang memang menegaskan bahwa bimbingan pranikah itu sesuatu yang perlu gitu ya untuk mempersiapkan pasangan. Karena yang tadi kita lihat ini kan menjadi suatu perkembangan baru gitu. Yang dulu tidak dirasakan sebagai kebutuhan, sekarang dirasakan sebagai kebutuhan. Apa memang begitu, Bapak? Saya kira memang demikian, Pak Gunawan. Masyarakat kita atau kita semua makin hari makin menjadi masyarakat yang berpusat pada kenikmatan pribadi. Kita menikah supaya kita senang, supaya kita bahagia. Jadi konsep bahwa pernikahan itu tidak selalu membawa kebahagiaan, karena memang harus kita ini juga memikul beban satu sama lain. Itu adalah konsep yang perlu ditanamkan juga ya pada pasangan-pasangan yang mau menikah. Firman Tuhan yang langsung muncul dalam benaknya adalah Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saya kira setiap orang yang ingin menikah harus siap memikul beban pasangannya. Bahwa dia masuk ke pernikahan membawa satu beban. Tapi pasangannya membawa satu beban yang lain. Dan dia harus siap memikul. Sebab dia tidak akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan pasangannya itu tidak berkemampuan dan memang tidak harus menyediakan semua kebahagiaan untuknya. Akan ada masalah-masalah yang dimiliki oleh pasangannya yang dia mungkin sebelumnya tidak sadari. Nah, dia harus siap terima itu dan pikul itu sebagai bebannya pula. Jadi konsep terhadap pernikahan dan harapan-harapan yang tersembunyi itu yang harus dimunculkan dalam konsep pranikah. Yang keduanya bisa menyadari apa yang sebetulnya diharapkan secara tersembunyi. Dan banyak di antara kita mengharapkan kebahagiaan itu. Tapi ya kita yang sudah menikah, kita semua bisa berkata, pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan. Ada beban yang harus kita pikul. Ya, memang ayat itu tepat sekali. Saya rasa memang kita perlu belajar dari ayat firman Tuhan tadi. Nah, Bu Vivian, kalau seseorang itu sudah menjalani persiapan pranikah, gitu ya. Apakah ada suatu jaminan bahwa pernikahan mereka itu tidak bakal tidak cocok atau kandas atau apa bagaimana? Kalau konseling pernikahan ini hanya membekali mereka, tetapi mereka harus bekerja keras untuk melaksanakan dalam pernikahan. Dalam kondisi saling menolong itu. Jadi harus bekerja keras seumur hidupnya mereka. Ini hanya bekal saja. Bekal, ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada mereka menjalani hidup pernikahan tanpa bekal. Iya. Jadi saya rasa khususnya bagi para pendengar yang belum memasuki jenjang pernikahan, apa yang kita bicarakan atau sampaikan pada kesempatan ini sangat berguna dan Anda dapat menghubungi baik gereja maupun lembaga-lembaga yang lain yang memungkinkan Anda untuk bisa dipersiapkan sebelum memasuki dunia pernikahan. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah melakukan sebuah perbincangan seputar persiapan kehidupan pernikahan bersama Dr. Vivian Andrian Susilo dan juga Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Melalui kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian Anda dan juga kiriman surat-surat, pertanyaan, serta saran-saran yang ditujukan kepada kami. Namun kami masih tetap mengharapkan saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda untuk peningkatan mutu dari acara Telaga ini. Dan dari studio kami semua menyampaikan ucapan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.